the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Pak Ali, hari ini mau buat konten apa ini? Halo Mas Randy, hari ini saya akan beri judul How and What Part 4. Karena How and What Part 3 sudah saya lampaui dan saya sudah seperti janji saya sama subscriber, sama viewer tentang mengupas tentang luar negeri, dan itu sudah saya lakukan, termasuk lawatan saya atau perjalanan saya di Malaysia, di Bukit Bintang, Genting Highland, terus di mana itu Thailand juga saya mengupas tentang market di Thailand dan macam-macamnya di sana, tentang food, tentang daily activity orang Thailand. Terus saya meloncat lagi ke Afrika ya, di Ghana sama Cape Town. Terus saya juga ketemu koresponden saya, teman-teman saya di sana, dia memberi cerita sama sport atau portrait of Somalia, terus yang kehidupan yang sedih di Afrika ya. Terus untuk yang selanjutnya ini, part 4 ini saya nanti akan mengupas tuntas tentang archipelago. Tahu nggak Mas Randy, archipelago itu apa? Wah, asing itu Pak Ali. Hah? Asing buat saya, apa artinya Pak Ali? Asing ya, memang itu bahasa Inggris ya. Archipelago itu artinya Nusantara atau gugusan Nusantara. Nanti di mana saya akan ke Bali, di mana saya akan di Lombok, di Senggigi, di Raja Ampat, di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, seperti itu. Terus saya meloncat lagi ke Kalimantan, ada di Samarinda, ada di Balikpapan, seperti itu. Terus ada lagi di Kalimantan Selatan. Itu saya sangat menikmati sekali ketika saya berada di Banjarmasin ya. Sampai saya kecanduan di Pasar Apung ya. Jadi pasar ada di laut ya, atau di tengah sungai ya. Karena sungai ini tuh besar sekali, jadi kayak laut juga kayak gitu. Jadi keren banget itu di Banjarmasin. Ya. Terus saya juga tembus lagi ke Ujung Pandang. Di sana ada Pantai Losari. Terus meloncat dikit ada Pulau Samalona yang sudah saya kunjungi. Terus juga saya ke Bunaken yang lautnya indah sekali dan ombaknya tidak ada. Terus selanjutnya saya ke Bantimurung ya. Bantimurung itu air terjun, terus juga bisa mandi di sana rame-rame karena air terjunnya nggak terlalu curam, terlalu enak sekali. Terus di sana juga penghasil butterfly, jadi colorful of butterfly itu ada di sana. Jadi dibentuk souvenir juga, ditaruh dalam kaca, itu bagus banget. Saya dulu banyak koleksi dari Bantimurung. Terus selanjutnya saya menembus ke Sulawesi Selatan, kalau nggak salah juga namanya Danau Tempe. Wow, berarti hampir keliling Indonesia ya Pak Ali? Ya lumayan banget sih saya keliling Indonesia, tapi semuanya saya free, gratis ya. Itu dalam agenda apa Pak Ali? Liburan atau pekerjaan? Iya, jadi saya liburan sambil dapat uang nggak banyak karena saya nggak pasang tarif, saya jadi tour guide ya. Tour guide itu ada teman saya
bule yang dari Australia itu dia punya sahabat-sahabat banyak juga dari Australia, dari New Zealand kayak gitu-gitu, yang banyak itu dikasih nomor telepon saya, nomor WA saya untuk menghubungi saya untuk bisa diantar sama saya kayak gitu. Jadi dia promote saya ke teman-temannya, terus ke keluarganya juga. Keluarganya kalau ke Indonesia kadang anaknya yang masih SMP ya, umurnya 16 tahun itu lu ke Bali sendiri, aku yang jemput kayak gitu. Itu pernah namanya Timothy sama Bolton ya. Bolton sama Timothy itu waktu itu tak jemput, dia umurnya masih 16 sama 17 ya, kakak beradik. Itu muter-muter Bali sama saya. Di Bali juga mengunjungi Nusa Lembongan, Gili Trawangan Air, Gili Air, terus Nusa Penida kayak gitu-gitu. Jadi saya terus keliling archipelago yang memang saya kan sudah bilang dari how and what part 1, part 2, part 3, kalau saya bukan, I'm not a rich man, saya bukan orang kaya, saya notabene ya orang biasa, tapi Jowone itu kita bisa bilang aku itu pergi kemana-mana itu cuman gandol. Tahu gandol? Apa? Sampai terjemah no coba. Gandol itu bahasa Jawa ya Pak Iya, Ali? bahasa Jawa. Gandol itu apa? Ngikut? Iya, Ikut? ngikut gratisan kayak gitu-gitu. Tapi bukan berarti saya nggak kerja juga, tapi saya ada kerjaan juga di situ. Kadang-kadang saya dipegangi itinerary work. Itinerary work itu rencana perjalanan Mas Arif, ya kan? Jadi mereka ngasih rencana perjalanannya, didiskus sama saya, nanti kita lo kesini, hari ini kesini, hari ini kesini. Oke, untuk yang hubungi pesawat aku aja kata bulenya, tapi kalau untuk yang dekat-dekat, kalau yang misalnya dari Bali ke Gili Air kayak gitu, yang nyari ininya aku, transportasinya aku, ikut travel agent, kita estafet kayak gitu-gitu. Terus kapan mereka juga mengunjungi Jawa, yang mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat, sampai Jakarta, ya kan? Jadi semua sudah saya keliling, Mas Randy. Banyak hal yang sudah saya temukan dalam hidup ini. I'm happy with that. Saya bahagia dengan itu. Saat itu usia Pak Ali usia berapa Pak Ali? Saya mulai bahasa Inggris saya pelajari itu ketika saya jadi asongan di penyeberangan Ketapang Gilimanuk, usia saya masih 18 ya. 18 sendiri saya masih kelas 1 SMA, karena memang dari SMP ke SMA saya vakum 2 tahun ya. Jadi terus sekolah lagi di SMA masih umur 18. Tapi kelas 1 itu biasanya kan 18 itu kan kelas 3 ya, atau kelas 12 ya. Jadi saya masih kelas 1, masih daftar. Tapi nggak apa-apa, saya terus berjuang, saya memperdalam bahasa Inggris sambil kursus-kursus. Di Banyuwangi itu ada tempat kursus kalau nggak salah 5 waktu itu, kayak ILC, BEC kayak gitu, ITC kayak gitu tuh saya ikuti. Bukan berarti yang di sini kursusannya jelek, di situ bagus, bukan. Tapi dari tempat yang berbeda itu juga aku mendapatkan guru yang berbeda, guru yang beda experience juga, guru yang beda cara ngajarnya juga. Nah itu ilmunya aku serap. Makanya saya sekarang jadi pendidik, aku sudah banyak hal yang aku temukan, referensi dari guru-guru yang memang aku dapatkan sebelum aku kuliah. Itu sudah aku melakukan ini. Tapi dalam waktu itu masih kelas 1 SMA ya, aku mulai memberanikan diri ngajak bule kayak di Banyuwangi itu kan lokal sini ya, itu ke Gerajakan. Itu aku ngantar mereka sampai aku kan nggak bisa kadang-kadang grammarku aku masih acak-acakan, aku bawa kamus kayak gini sambil bawa kamus kayak gitu. Jadi dari bawa kamus itu ada kata yang nggak bisa aku pelajari, terus tak gabung-gabung kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang juga pakai bahasa tubuh ya, body language, kadang-kadang bahasa Tarsan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya banyak hal yang aku temukan, pembelajaran dari bule itu juga pada saat ngomong itu juga ada koreksi tanpa sengaja. Pada saat ngomong
Ali, do you have breakfast? Kayak itu. Oh, gitu kan. Saya jadi bengong. Oh, gitu. Ternyata pakai do you have breakfast gitu kan. Aku paling tahunya waktu itu you breakfast gitu aja kan. You breakfast gitu. Sambil pakai bahasa tubuh, ya kan. Tapi sebetulnya bule itu juga paham kita pada saat ngomong satu kata itu menunjukkan tanya. Kalau di apa namanya, digabung dengan bahasa tubuh, ya bahasa tubuh, contohnya seperti ini, from gitu kan, from gitu, aku ambil sambil mengangguk gini, berarti kamu dari mana gitu kan. Oh, I'm Australia gitu kan jawabnya. Married gitu kan, yes gitu. Children gitu, aku tanya children gitu, satu kata tapi aku pakai bahasa tubuh sambil kayak tanya kayak gitu kan. Bahasa tubuhku nadanya tanya langsung. I have one brother, one boy, two daughters kayak gitu ya. Jadi daughter sendiri aku dulu nggak tahu kalau more than one atau lebih dari satu dikasih s belakangnya, ya kan. Two daughters ya. Coba Mas Randy tak tanya ya, aku bahasa Indonesianya, Mas Randy bahasa Inggrisnya. Satu anak laki-laki, one child, one child ya, itu gitu kata-katanya. Coba dua anak laki-laki, dua anak gitu aja wes, dua anak. Two child. No, you're wrong. Kalau dua anak, two children. Two ya. children. Jadi untuk plural atau lebih dari satu itu children. Oh, iya. Coba tak tanya lagi. Tiga anak. Three children. Very good ya. 10 anak. 10 children. 20 anak. 20 children. Very good. Sebetulnya kalau 20 anak itu bukan ini ya Mas Arif ya, bukan Mas Arif sampean Mas Randy, itu bukan family program ya, tapi itu peternakan. Peternakan. Oke. Jadi itu sebetulnya simple banget. Akhirnya aku dari situ, aku grammarian sih enggak, aku bahasa Inggrisnya akhirnya tertata dari situ. Aku bisa menganalisa. Waktu aku jadi pembicara umum, aku jadi pembicara bahasa Inggris, aku harus benar-benar belajar dengan menata grammarku. Tapi bukan berarti aku perfect, aku grammarian ya. Grammarian itu ahli bahasa. Karena emang nggak ada orang yang perfect ya kan. Jadi tapi aku terus belajar banyak hal, banyak hal tentang bahasa Inggris dan cross culture-nya ya kan. Ada cross culture understanding ya, pengertian budaya barat dan timur kayak gitu-gitu. Itu juga tak pelajari karena memang di barat sendiri juga ada etika, di sini juga ada etika kan gitu. Etika ketimuran, etika barat, kayak itu, etika timur tengah kayak gitu kan. Aku juga pelajari. Oke, saya minum dulu ya. Oh iya Pak Ali, itu apa dari tadi kok ada di mejanya Pak Ali? Saya penasaran itu. Ini minuman rempah karena aku juga menghindar dari penyakit. Jadi aku konsumsi rempah. Tadi kan aku habis sedikit olahraga. Dan ini rempah ini juga dibuat dari murid-muridku. Judulnya Chinjaku Tea ya. Chinjaku Tea. Jadi teh di mixing sama kurkuma, terus ginger. Mas Arif, Mas Randy tahu nggak ginger itu apa? Tidak tahu. Jahe. Oh, jahe. Jadi ada jahe, terus ada lagi yang menarik, ini ada cinnamon. Tahu cinnamon? Tidak tahu ya, Pak Ali. Cinnamon itu kayu manis ya, kayu manis itu biasanya juga digabung sama kue biasanya kan. Dia digabung sama jamu-jamu tradisional, herbal kayak gitu-gitu. Itu enak sekali dan untuk tubuh juga mudah mengeluarkan keringat kalau memang itu keringat harus keluar. Iya, wah cocok sekali untuk masa pandemi seperti saat ini Pak Ali. Very good ya. Memang kita harus biasakan diri untuk minum rempah pada saat pandemi COVID ya. Apalagi sekarang Omicron tak ya. Iya. Oke, tak minum dulu ya. Silakan Pak Ali. Kembali pembahasan yang tadi Pak Ali. Berarti
sejak SMA kelas 1 Pak Ali sudah memberanikan diri untuk menjadi tour guide. Ya, tour guide. Tour Tapi guide. tour guide-nya itu nggak pasang iklan. Iya, iya. Nggak terlalu yang wah itu enggak. Jadi tour guide freelance ya. Iya, iya. Asal ada bule tak sapa kan di penyeberangan itu, aku beranikan diri tak sapa, terus aku ngobrol-ngobrol, tak ajak pulang ke rumahku kayak gitu-gitu. Terus akhirnya tak ajak ke sekitar aku yang membuat mereka bahagia, sampai kadang ada yang tak ajak di sawah-sawah gitu. Tahu sawah? Ya, Iya, pertanian ya, tempat pertanian, farmland itu bahasa Inggrisnya. Di situ sampai dia suka itu cari jangkrik ya. Jangkrik itu kalau nggak salah apa ya? Cricket ya, atau loricat ya, itu dalam bahasa Inggris ya. Loricat kalau nggak salah ya, cricket apa loricat ya, pokoknya itu. Ya, jadi suka banget, terus sampai kejar-kejaran sama anak-anak kampung sana gitu kan. Mereka bahagia sekali. Terus pada saat aku jalan-jalan di kampungku, ketemu sama anak-anak kampung, anak-anak young boy ya, anak-anak muda, anak-anak ABG gitu kan. Mr. Ali, ayo join di sini dong. Aku pengen bisa bahasa Inggris sama bulenya, aku mau ngomong gitu kan. Oke, boleh gitu kan. Akhirnya join ngobrol-ngobrol gitu. Pernah ada kesimpulan dari bule itu namanya Nikolai ya. Bule itu namanya Nikolai dari Amerika. Memang dia riset tentang seni dan budaya di Indonesia. Jadi Nikolai di rumahku juga sampai berapa 10 hari kalau nggak salah. Sampai dia ikut sholat ke masjid, ikut jumatan gitu. Terus tetangga-tetangku sama heran, bule iku londo iku lho banyak saya gak aturan kok iki gelem ya nang masjid katanya gitu. Ya mau aja dia karena ya memang dia riset tentang agama kayak gitu. dari negara mana Pak Ali? Siapa? Nikola ini. Nikolai dari Amerika. Oh, dari Amerika. Kalau nggak salah Chicago, ya kan? Chicago. Aslinya Chicago, ya. Terus aku juga belum pernah ke sana, Mas Randy, karena nggak ada yang aku gandoli ke sana, karena aku kan kemana-mana aku gandol, ya kan. Kalau yang nggak ada digandoli, masa aku maksa, ya kan? Ya, jadi aku nggak ke sana. Amerika aku belum pernah, ya. Kalaupun nggak kesampaian sampai seluruh hidupku, aku juga gak masalah, ya kan? Aku udah bahagia, udah mengunjungi negara-negara yang memang aku nggak punya impian, tapi aku sudah menjalani itu dan aku bahagia sekali. Kalaupun mimpi itu kan mimpi yang berlebihan, ya kan? Bombastic dreams, ya. Tapi nanti malah jadi mimpi buruk. Apa mimpi buruk? Nggak tahu. Nggak tahu Pak Ali. Nightmare. Oh, nightmare. Nightmare itu mimpi buruk. Pernah nggak Mas Randy nightmare? Pernah Pak Ali. Oke. Kayak apa itu? Mimpi buruk. Pernah mimpi seperti ada kiamat. Nah, itu. Kiamat, oh my Iya. god, Doomsday ya, Iya. atau Final Day ya. Itu pernah difilmkan oleh siapa? Arnold Oh, iya. Schwarzenegger ya. Jadi The End of Days kan judulnya gitu. Keren banget. Terus ada lagi judul 2021 itu ya. Bumi terbelah, langit terbelah. Kayak ya apa gitu ya. Kayak mimpi rasanya, tapi memang film itu juga apresiasi dari mimpi kayaknya ya, mimpi difilmkan gitu. Kan hayal kan. Iya. Kiamat itu nggak ada yang tahu Mas Randy ya Iya. kan? Selain the God ya kan, selain Tuhan yang di sana yang tahu. Iya. Terus tadi tentang lokal-lokal kan, tapal kuda ya, tapal kuda nanti akan saya kupas tuntas di How and What Part 4 ya. Oke. Selanjutnya nanti menginjak ke arkipelagonya, ke gugusan Nusantara, sekilas tentang saya ke mana itu, bukan pulau, Danau Tempe itu ada di Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Tahu nggak Danau Tempe, Mas Randy? Saya nggak tahu Pak Ali. Belum pernah ke sana juga. Oke. Ya, Danau Tempe itu adanya di Sengkang ya. Jadi Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Itu danau itu luas banget. Terus di dalam danau itu ada 2 desa.
Nah, lucu kan? Waktu itu ada 2 desa, nggak tahu sekarang ya kan, karena penduduknya kan beranak pinak ya kan. Terus setiap wilayah kayak ini ada bendera-bendera yang berbeda. Jadi bendera ini nggak boleh dipancing ya, mancing ikan itu miliknya si Boni misalnya kan. Terus bendera warna ini miliknya si Dito misalnya kayak gitu-gitu, miliknya Pak Herman kayak gitu-gitu. Jadi mereka banyak penghasilan itu memang dari danau itu juga kayak gitu. Terus ya, yang surprise banget itu saya keliling danau itu ditemani sama Pak Lurahnya. Ya, Pak Lurahnya yang kan 2 desa. Yang salah satu desa itu aku ditemani sama Pak Lurah sama buleku ada 3 waktu itu. Aku ngantar bule dari Australia juga dari New Zealand ya. Yang satu dari New Zealand, yang 2 dari Australia. Yang dari Australia itu suami istri. Terus keliling-keliling situ, terus kita dijamu, kita dikasih makan ikan bakar yang memang hasil dari danau tempe itu. Keren banget, pedes enak kayak gitu. Terus ada lalapannya ya kayak di kita ya kan, kayak di Jawa kayak gitu. Enak banget ya kan. Terus kita dijamu kayak si presiden datang kayak gitu rasanya. Ya, karena memang aku nggak pernah dijamu-jamu seperti itu. Ya, jadi itu kenangan yang nggak pernah aku lupakan. Jadi di Sengkang ada Danau Tempe. Jadi nanti Mas Randy juga bisa download cari Danau Tempe di mana ya kan. Terus di Danau Tempe itu juga nggak jauh dari situ ada kota namanya Sopeng, ya kan? Sopeng itu di situ dinamakan kota kelelawar. Banyak banget kelelawar di Sopeng itu. Ya, jadi saya heran juga di depannya balai desa, di depannya kecamatan itu banyak pohon-pohon yang kelelawar itu bergelantungan di situ. Tapi memang nggak bisa diusir karena memang itu memang wilayah kelelawar kayak gitu. Nggak tahu kayaknya ininya beolnya itu apa ya, BAB-nya ya, itu kayaknya bermanfaat sekali. Aku nggak tahu karena dikumpulin kan sama orang-orang situ. Ininya kalau bahasa Inggrisnya bat kalau nggak salah ya, binatang itu namanya bat ya. Tapi beda kalau bat di Thailand. Kalau di Thailand bat itu mata uang ya kan. Tapi kalau ini di Sopeng itu kelelawar. Banyak sekali. Jadi menarik sekali tentang kelelawar, tentang Danau Tempe yang aku tidak pernah lupakan in my whole life. Jadi seumur hidupku. Itu Mas Randy, sekelumit ini nanti masih akan saya kupas satu persatu tentang archipelago. Dan saya juga menikmati dan saya juga ya ada kendala-kendala itu yang nggak terlalu signifikan. Dan saya juga pernah tinggal atau mengunjungi Pulau Bawean dan Pulau Madura. Mas Randy pernah ke Madura kan? Belum pernah Pak Ali. Kakek neneknya kan orang Madura. Iya, tapi saya belum pernah ke sana sama sekali. Gak pernah mengunjungi kakeknya? Belum. Oh. Soalnya pindah Pak Ali. Oh, pindah ke mana? Ke Jawa? Iya, ke Jember. Gitu, jadi tidak sempat ke sana, sudah iya. pindah ke sini. Iya. Oke, di Madura juga banyak hal yang akan saya kupas tuntas nanti, ya kan? Karena di Pamekasan itu aku suka banget. Terus ada peninggalan kerajaan itu di daerah Pamekasan kayaknya juga, ya. Terus saya juga mengunjungi Pulau Bawean. Nah, pada saat saya mengunjungi Pulau Bawean ini ada cerita menarik, ya kan? Pada saat saya beli tiket dari Gresik ya kan, ada fast boat sama slow boat ya. Jadi ada boat itu kapal ya, kapal laut yang cepat, ada yang
slow ya kan. Kalau yang slow itu sampai 4 jam Mas Randy, tapi kalau yang cepat cuma 2,5 jam ya, 2,5 jam, dan tiketnya juga beda. Aku akhirnya naik fast boat ya, jadi naik kapal cepat. Kapal cepat waktu itu tiketnya 600.000 ya, 600.000 kalau nggak salah tahun 2014 ya. 600.000, tapi kalau yang slow itu gabung sama pedagang-pedagang kayak pasar, kayak toko-toko itu kan. Toko-toko itu kalau kulaan atau beli grosir itu kan di Surabaya atau di Gresik gitu. Jadi di sana itu di Pulau Bawean seperti itu. Dan di Pulau Bawean juga ada namanya danau. Danaunya kalau nggak salah namanya Danau Kastoba ya kan. Danau Kastoba itu konon itu orang-orang Bawean cerita kalau itu danau perawan. Mas Randy nggak tahu? Nggak tahu ya? Pernah dengar. Pernah dengar, Pak. Danau perawan. Jadi kalau ada orang misalnya habis hubungan seksual, hubungan suami istri gitu, itu kalau mandi di situ langsung hilang. Terus nanti mayatnya ketemu di pinggir pantai. Yang nggak tahu itu konon cerita ya, dari dulu memang banyak terjadi, dan kasus-kasus itu sering ada, setahun mesti ada kayak gitu. Iya. Oke Pak Ali, silakan dilanjut Pak Ali penjelasan tentang Danau Bawean. Bukan danau tapi pulau. Oh iya, Bawean. pulau. Kalau danaunya namanya Kastoba. Oh iya. Danau perawan ya. Oke. Jadi menarik sekali memang di Bawean itu, dan orang itu sangat rukun dan damai. Terus ada tamu kayak saya kan hadir di sana sebagai tamu, mereka sangat apresiatif banget. Saya disuruh drop in, disuruh mampir kayak gitu-gitu, dikasih kue-kue, dikasih makan kayak gitu. Jadi surprise banget. Apalagi aku bawa bule 2 yang memang bule saya itu waktu itu riset ya, penelitian. Nah itu di Bawean ya sekelumit, tapi nanti akan saya kupas tuntas pada episode berikutnya tentang archipelago. That's all tentang How and What Part 4. Mr. Randy, thank you very much. See you next time at the same channel. Oke, sukses Pak Ali. Terima kasih.